Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Jadi seperti yang udah kalian request ya, kali ini gue bakal nge-review manga karya Junji Ito yang baru aja terbit di Indonesia, Black Paradox ya. Jadi seperti biasa kita mulai dari cover dan harganya. Kalau dari cover ini cukup berbeda ya, terutama kalau kalian bandingin sama karya Junji Ito Compilation. Karena kan kalau karya Junji Ito Compilation, dia itu kayak ada jaket bukunya. Kalau ini nggak ada ya. Jadi yang ini itu jadi kayak apa tuh, covernya lebih ke extend panjang gitu. Tuh ya, jadi ada artworknya di sini. Kalian bisa lihat ini 4 tokoh karakter manga ini ya. Dan covernya ini juga cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena seperti yang kalian bisa lihat ya, ini tuh ada efek glossy-nya ya. Ini lingkaran ini glossy ya. Begitu juga dengan tiap kata-kata ini, Black Paradox tuh ya. Glossy tuh. Mantap jadinya ya, Ito Junji. Oke, begitu juga dengan bagian sampingnya, ini bisa kalian lihat ya, glossy semua deh intinya, ikon-ikonnya kayak gini ya. Ini oke, salah satu desain cover yang bagus menurut gua. Pokoknya tuh glossy gini tuh ya. Oke, jadi covernya begitu, nggak ada komplain dari gua. Kalau masalah harga, ini harganya 70.000, gua beli ketika ada diskon, jadi ini jatuhnya 56.000 ya, ditambah dengan voucher Shopee, kira-kira jadi sekitar 49-48 ribuan lah ya jatuhnya ya. Nah, cuma ada satu komplain gue di manga ini. Apakah itu? Yaitu ukurannya. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, ini ukurannya itu ya segitu aja, nggak beda jauh. Tapi jujur gue langsung nyadar, kayaknya ini lebih kecil sedikit. Dan ketika gue bandingin, bener, ini memang lebih kecil sedikit. Ya, ini kita bandingin. Ini Black Paradox ya, ini Ito Junji Best of the Best, dimana ini itu Best of the Best ini sama ukurannya sama yang compilation dan lain-lain. Nah, kalian lihat nih. Terlihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, gue bukan ngada-ngada. Ini itu lebih pendek sedikit. Memang nggak sampai 1 senti lah. Mungkin ini sekitar setengah senti lebih pendek ya. Gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu ini kesalahan cetak, memang niatnya mereka seperti itu atau gimana. Cuma kasarnya kok bisa berbeda sendiri gitu ya. Itu yang mau gue komplain sedikit tuh ya. Cuma selain itu ya nggak ada masalah lah gitu ya. Soalnya kan kalau masalah dikecilin karena harga, ini mangga bisa dibilang nggak itu juga sih. Soalnya nggak terlalu tebal kasarnya ya. Tapi di sini ada halaman berwarna, kalian bisa lihat ini ya tuh. Cuma 2 halaman sih, cerita bagian akhir doang ya. Gitu ya. Jadi ya harganya menurut gua oke-oke aja. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Cuma ya itu komplain gua kecil. Oke, sekarang kita bahas dari artnya. Kalau art ya, ini itu karya Junji Ito. Setahu gua nih ya, dari internet gua search. Ini tuh diterbitin pertama kali itu 2009 ya. Sesuai juga dengan yang ditulis di apa tuh oleh Akasha di kali ini. Sebentar. Nah ini 2009 Junji Ito. Cuma yang anehnya di sini, ini ditulis cetakan pertama 2023. Setahu gue ini kan 2024 gitu ya. Gue sampai ngelihat kalender lagi tadi waktu baca manga ini. Hah? Ini masih tahun 2023? Ternyata enggak. Kayaknya ini mereka salah tulisnya 2024 ya. Mungkin telah terbit atau gimana lah, gue nggak tahu lah ya. Gitu intinya ya. Kalau dari tahun 2009 bisa gue bilang ini manga Black Paradox ini artworknya udah cukup bagus ya. Memang nggak sebagus katakanlah menurut gue sih sama Uzumaki, masih kalah ya. Cuma ini udah oke banget, artworknya sudah sangat-sangat acceptable dan bagus, bisa dikatakan bagus ya. Nggak kayak Tomie tuh ya, ini kayak gambarnya ini menjijikan dan creepy-nya udah oke. Junji Ito tuh kayak ininya, background-nya dan detail-detailnya ini udah mantep banget di manga ini tuh kayak ini. Jadi intinya menurut gue, kalau kalian penggemar karya Junji Ito, kalian nggak bakal komplain masalah artwork di dalam Black Paradox ini ya. Jadi artworknya udah bagus, ada artwork yang serem dan di luar normal lah ya di Black Paradox ini gitu ya, keren gitu ya. Jadi artwork nggak ada komplain. Nah sekarang gue bahas masalah cerita, dimana bisa gue bilang ini adalah salah satu titik lemah si Black Paradox ini ya. Sebenarnya kalau mau dibilang ceritanya ini bagus dan gua suka banget. Cuma nanti bakal menurut gua ya, ini ceritanya terlalu endingnya kayak terlalu dipaksakan dan terlalu cepat.
Dari depan sampai intinya kan ini ada 6 chapter ya yang cerita tentang Black Paradox ini. Dari chapter 1 sampai 5 ini bisa dibilang oke banget ceritanya ya. Nggak ada kesan diburu-buru, semuanya detail tahap per tahap. Tapi ketika bagian chapter terakhir, langsung dikompres gitu. Langsung dipadetin. Jadi di pas bagian terakhir itu gue sampai, ini habis ceritanya? Gitu ya. Jadi itulah yang membuat gue kurang suka sama Black Paradox ini. Cuma kalau kalian baca dari 1 sampai chapter 5 ya, menurut gue ceritanya sangat bisa di-enjoy gitu ya. Dan selain Black Paradox, kita juga bakal dapat 2 cerita lain. Yang pertama The Leaking Woman, sama tadi yang halaman berwarna, Bizarre Pavilion. Bizarre Pavilion ini cuma 2 halaman ya, berwarna. Dan ceritanya juga ya, nggak serem nggak apa ya, cuma begitu aja gitu. Dan The Leaking Woman ini sebenarnya udah pernah ada di Ito Junji Best of the Best ya. Bagus nggak? Oke, bagus lumayan. Cuma karena ini adalah cerita duplikat, jadi gua nggak bakal bahas lebih jauh lagi ya. Kalau kalian tertarik ya, ini Ito Junji Best of the Best ini udah yang keren banget cerita-cerita pendeknya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gua mau ngebahas kenapa sih gua bisa mikir seperti itu Black Paradox ini gitu. Dari yang gua suka awalnya ceritanya kayak diburu-buru terakhir. Nah, ini bakal gua bahas deh ya. Ceritanya tentang apa, cuma gue peringetin ya, ini itu bakal tentu spoiler. Jadi kalau kalian yang nggak mau di spoiler, silakan skip ke bagian kesimpulan, oke? Nah, jadi chapter 1 ini ceritanya, ini cukup menarik ya premisnya ini. Jadi ceritanya ini ada 4 orang, mereka sudah muak dengan dunia ini dan mereka mau bunuh diri ceritanya. Ya, nah jadi mereka kayak bertemu di website yang mau bunuh diri bersama gitu. Jadi mereka akhirnya di bab 1 ini menceritakan alasan-alasan mereka mau bunuh diri. Cuma akhirnya mereka nggak jadi bunuh diri karena terdapat kayak duplikat lah gitu ya. Ada doppelganger, ada yang dari cermin ceritanya, jadi kayak rohnya gitu. Jadi kayak paradoks bertentangan lah kasarnya gitu. Jadi mungkin satu sisi mereka mau bunuh diri, cuma sisi yang lain masih belum mau mati gitu. Jadi kesan gue sih seperti itu ya. Jadi di chapter 1 ini mereka akhirnya tidak jadi bunuh diri. Dan ceritanya serius, menarik. Ya, mereka akhirnya berteman karena ya itu terjadi misteri kayak gitu. Nah, setelah mereka di chapter 2 ini ya ceritanya. Akhirnya kan mereka nggak jadi bunuh diri ini ya. Tapi di antara mereka ada yang terkena sesuatu lah ibaratnya. Akhirnya mereka bisa, salah satu dari mereka intinya ngeluarin bola kayak gini gitu. Nah, bola inilah yang bakal jadi tema cerita si Black Paradox ini gitu. Intinya bola ini adalah, lagi-lagi ini spoiler ya, jadi gue peringetin kalau kalian yang masih belum pergi, bola ini tuh sebenarnya jiwa manusia, arwah gitu ya. Dan jadi mereka ini masing-masing nanti kalian bakal mengetahui bahwa di bagian tubuh mereka ya ada gerbang menuju dunia sudah kematian gitu. Jadi ya ini lumayan menarik konsepnya gitu ya, karena ada kayak kanjinya Pilorus itu gerbang hantu gitu. Itu twist yang sangat menarik lah menurut gue sih. Ito Junji itu kepikiran aja gitu buat cocok loginya gitu ya. Makanya bola-bola jiwa ini keluar dari Pilorus. Pilorus itu jadi hubungan antara lambung dan usus 12 jari ya. Begitulah ceritanya ya di manga ini. Cuma ya menarik gitu. Twistnya hebat banget lah si Ito Junji. Nah intinya batu ini tuh jadi sumber daya atau ya kayak perhiasan gitulah intinya lah ya. Jadi mereka ini jadi kayak tergiur harta gitu. Dan ya intinya cerita-ceritanya menarik gitu ya. Hingga pada waktu chapter terakhir gitu ya, dipercepat. Intinya teh ini tuh manga ini bakal menceritakan ya di mana letak-letak gerbang hantu di anggota tubuh masing-masing 4 orang tersebut gitu. Jadi chapternya itu menceritakan tentang detail kayak ini. Ceritanya kan mukanya, wajahnya tadi yang udah gue kasih lihat kan wajahnya buruk rupa itu kan nanti ternyata ada gerbang dari itu, dari wajahnya gitu. Jadi menarik, cuma yang dua karakter lain kayak dipaksakan itu, kayak mau udahlah cepetin. Nah, di chapter terakhir ini diburu-buru gitu kesannya gitu ya. Jadi ya itu yang gue kurang suka gitu. Terlalu dipaksain dan nanti pas ending absurdnya jadi
memang nanti dijelasin ya, ternyata batu tersebut itu jiwa manusia dan apa itu namanya, semakin sering kita pakai batu tersebut buat sumber tenaga, jiwa manusia itu bakal habis. Jadi kayak paradoks itu ya. Tujuannya kan digunakan batu itu buat menolong umat manusia, tapi ternyata batu tersebut itu bisa membuat manusia jiwanya mati gitu. Jadi kayak paradoks kan, memang judulnya Black Paradox ya, bertentangan gitu. Cuma ya intinya nggak dijelasin gitu, kenapa cuma 4 orang ini doang yang bisa ke gerbang itu, apakah karena mereka bunuh diri bersama atau gimana, nggak dijelasin gitu. Tiba-tiba endingnya cuma begini doang gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau bisa dibilangin ceritanya selesai nggak, oke, ceritanya bisa dibilang selesai, cuma sangat-sangat kayak dipercepat gitu. Itu yang bikin gue greget gitu ya. Padahal ini cerita yang sangat bagus menurut gue. Gitu ya. Nah, kesimpulannya jadi gimana? Kesimpulannya ya, Black Paradox ini menurut gue salah satu cerita Junji Ito, cerita panjang Junji Ito yang sangat-sangat bagus dan menarik ya. Cuma ya endingnya seperti yang udah gue bilang, terlalu dipercepat dan terlalu diringkas. Kayak, cepet-cepet udah tamatin dah gitu. Seandainya si Junji Ito itu, gue bukan pengarang, cuma menurut gue ya ini diperpanjang lah 1 atau 2 chapter lagi gitu ya, dibahas lebih mendetail, pasti ini bakal jadi lebih bagus ya. Kalau genre horornya sih ini lebih ke arah kayak cosmic horror ya, kayak ada kehidupan lain, gerbang sana atau gimana, gerbang hantu ya. Jadi kayak kosmik lah gitu ya, kayak Lovecraftian gitu. Nah, jadi ya bisa dibilang ini mendekati Hellstar Remina lah. Cuma gue lebih suka Hellstar Remina karena endingnya nggak se-absurd ini. Cuma kalau overall cerita dari awal sampai akhir bagusan ini menurut gue gitu. Ini kekurangannya ini cuma ending doang. Serius gitu. Cuma kalau kalian kayaknya nggak merasa ini dipercepat ya, kalau kalian merasa nggak ini normal pacingnya, ya berarti ini bagus aja buat kalian gitu. Karena memang ceritanya menurut gue bagus gitu ya. Dan overall jadi gue bisa kasih ya ini 7 dari 10 lah. Seandainya ini alur ceritanya nggak dipercepat kayak yang gue jelasin, kayaknya ini bisa sampai 8 sampai 8,5 deh. Tapi serius, kalau kalian baru mau mulai koleksi Junji Ito dan cari ceritanya yang panjang, yang gue sarankan adalah Uzumaki atau Gyo ya. Karena memang ya bisa dibilang 2 itu adalah yang terbaik yang udah terbit di Indonesia untuk bagian cerita panjangnya. Gitu. Ya segitu aja ya menurut gue. Kalau menurut kalian, buat yang kalian udah baca gimana? Apakah kalian merasa Black Paradox ini dipercepat juga, kayak terlalu singkat endingnya, terlalu kayak dipaksain abis, atau enggak gitu? Atau kalian ya gitulah, tinggalin aja di kolom komentar ya. Segitu aja video kali ini, makasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.